Rumah Dunia secara tidak langsung telah berdakwah, menyampaikan, bahkan mengajak orang lain untuk berbuat baik. Karena Rumah Dunia adalah sebuah tempat yang sejak awal didirikan bertujuan untuk membuat masyarakat atau generasi baru, terutama generasi muda yang peduli pada dunia pendidikan. Dan untuk mewujudkannya pun tidak mudah. Sejak awal, atas tekadnya yang kuat, Golagong selaku pendiri berusaha menyisihkan uang yang dimilikinya untuk mewujudkan impian membangun sebuah pusat pendidikan yang ada di halaman belakang rumahnya. Nah, saya melihat pada masa itu saya ingin belajar seni, film, jurnalistik, sastra, ingin nonton teater di Banten yang jaraknya dekat dengan Jakarta, itu tidak ada. Sehingga saya berikrar pada saat itu kepada orang tua saya, kelak kalau saya diberi rezeki berlebih, saya ingin memfasilitasi kegiatan remaja. Saya terinspirasi dengan Ali Sadikin, konsep gelanggang remaja itu sangat bagus. Di Bulungan, di Gedung Merdeka Bandung, saya melihat membaca buku bagaimana Tagore, bagaimana Safei di Kayu Tanam, Taman Siswa Ki Hajar Dewantoro. Itu saya coba pelajari. Nah, akhirnya saya tumpahkan semua di Rumah Dunia. Mencerdaskan dan membentuk generasi baru. Jadi bahwa generasi di Banten itu kan kalau kami yang ada di sini selalu dicap stigmanya tuh yang jelek-jelek gitu, debus, jawara dan sebagainya. Meskipun saya bukan asli di sini gitu, tapi tetap aja kalau udah di Banten itu stigmanya udah jelek aja. Pokoknya terbelakang gitu. Nah kami pengen dari ranah Banten itu akan muncul banyak bibit yang memang berbakat di bidang masing-masing. Karena kami kompetensinya di menulis, literasi, maka kami menggerakkannya di bidang itu. Tahun 96 umur saya 33 tahun ya. Saya mengatakan kepada teman-teman saya bahwa idealisme itu butuh ongkos. Saya betul-betul akan serius mencari uang. Saya masuk industri TV, sebuah stasiun TV terbesar di Indonesia. Saya betul-betul menekuni dunia penulisan skenario, dan saya bilang ke mereka, saya akan membuat sebuah tempat gelanggang remaja dalam arti sesungguhnya. Di situ saya akan jadi manajernya, dan itu harus di belakang rumah, di mana tidak boleh ada orang yang mengganggu. Awalnya Rumah Dunia adalah sebuah wadah atau pusat pendidikan yang tidak memiliki tempat yang tetap. Namun setelah tahun 1998, akhirnya tempat yang diidamkannya pun terwujud. Rumah Dunia kini telah berdomisili di halaman belakang rumahnya, yang terletak di Ciloang, Serang Timur, Kabupaten Banten. Dari pengalaman saya itu, dari tahun 96 sampai ke tahun 88, 8 tahun saya berkutat. Problemnya adalah beragam kepentingan. Problemnya adalah pemerintah kita, sistem yang kita amanahi itu tidak peduli pada remaja. Nah, akhirnya saya berikrar harus keluar dari kocek saya sendiri. Maka saya mencari istri, saya dapat, saya menikah. Tahun 98 semuanya saya wujudkan dengan istri dan teman-teman. Lalu jadilah Rumah Dunia di halaman belakang rumah. Setiap ada yang mengganggu saya usir, saya suruh pergi. Karena ini halaman rumah saya. Saya bebas melakukan apa saja di halaman belakang rumah. Saya bebas mengumpulkan orang, yang penting positif. Dinamakan Rumah Dunia pun tidak sekedar nama. Ada arti di balik nama Rumah Dunia, dan ada harapan yang ingin dicapai oleh pendirinya. Yaitu ia ingin agar setiap orang yang datang ke Rumah Dunia bisa menemukan dunianya, selain bisa juga berpikir dan sadar jika hidup tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Ketika orang bertanya pada saya, kenapa namanya Rumah Dunia? Karena saya menginginkan lintas batas, universal. Saya tidak memakai nama Banten Peduli misalnya, karena orang dari luar Banten akan merasa resisten, akan ada jarak. Itu sebabnya kenapa saya menamai Rumah Dunia, karena semua orang boleh dan bebas datang ke sini, karena disinilah mereka bisa menemukan dunia. Rumah Dunia. Rumah Dunia adalah sebuah media menuju akhirat. Orang ketika berpikir akhirat, mereka tidak berpikir bagaimana caranya mengisi hari demi hari, mengisi kegiatan di dunia ini. Nah, saya menamakan Rumah Dunia
agar orang tahu bagaimana perilaku mereka di dunia untuk menuju akhirat tadi. Nah, sampai hingga hari ini orang mulai paham bahwa nama Rumah Dunia memang diciptakan oleh kami untuk mendunia. Dalam perkembangannya, saat ini rasanya aneh jika ada sebuah tempat yang bertujuan baik namun tidak meminta bayaran sepeser pun. Hal ini bahkan mengundang curiga dari berbagai pihak, dan hal ini pun dialami oleh Rumah Dunia. Rumah Dunia, rumahku rumah dunia, ku bangun dengan kata-kata. Rumah Dunia ini memang dibiayai dari keajaiban kata-kata yang jumlahnya 26 huruf itu. Nah, kami mempunyai visi mencerdaskan dan membentuk generasi baru yang kritis di Banten lewat sastra, jurnalistik, film, seni rupa, dan seni-seni lainnya. Alhamdulillah sih masyarakat sekitar welcome ya. Terus sempat sih kami didatangi karena kartu anggota gratis, membaca gratis, kemudian latihan teater gratis. Mereka agak curiga, jangan-jangan belakangnya bayar gitu. Nah, tapi setelah datang kemudian ngobrol dengan kami ternyata enggak. Jadi mereka, oh ya sudah, kalau memang tidak ada niatan untuk mencari untung ya nggak apa-apa buat mereka ini. Awal biasa ketika awal-awal lebih pada sosialisasi, mereka ingin melihat apa sih Rumah Dunia ini. Memang ketika semuanya gratis, orang bisa mengakses buku, ilmu pengetahuan, mereka mulai nyaman. Lalu ketika makin besar, beberapa institusi di Banten mulai merasa gerah. Ini ada kepentingan apa? Kenapa? Biasanya kan mereka curiga bahwa kalau kita mengkritik, biasanya di situ ada transaksi politik. Mungkin saya minta kursi atau apa. Nah, 4 tahun fase itu, alhamdulillah kami bisa melewati fase itu ketika masyarakat di Banten mulai paham bahwa memang ini murni untuk belajar masyarakat, tidak ada kepentingan apapun dari pengelolanya. Misalnya pada suatu hari ada foto besar saya tersenyum pakai sorban, lalu saya mengklaim paling peduli pada masyarakat Banten. Itu mereka tidak menemukan itu, sehingga alhamdulillah sampai hari ini Rumah Dunia 10 tahun masih berdiri dan dicintai oleh warga. Rumah Dunia. Bagi sebagian atau banyak orang mungkin belum paham apakah tempat ini sama dengan LSM atau sebuah yayasan yang memiliki kepentingan. Namun bagi Tias Tatanka ataupun Golagong selaku pendiri selalu menegaskan, jika Rumah Dunia bukan hanya sekedar sebuah tempat berkumpul masyarakat yang haus akan ilmu pengetahuan. Rumah Dunia adalah rumah kreatif yang bebas bagi siapapun untuk belajar segala jenis ilmu dan seni, karena kemampuan atau keahlian pendirinya yang berbasis pada seni dan sastra. Orang selalu setiap datang ke sini memasalahkan, ini yayasan bukan, ini LSM bukan. Saya selalu mengatakan ini pusat belajar masyarakat. Pusat belajar masyarakat, di mana Al-Quran sudah memberi contoh pada kita bahwa jika sebuah urusan diurusi oleh bukan yang ahlinya akan hancur. Itu sebabnya kami ketika didorong-dorong untuk mengurusi hal lain selain sastra, jurnalistik, film, dan seni rupa, kami menolak. Kami tidak pernah urusan dengan misalnya anak jalanan yang terlantar di jalanan untuk kami urusi menjadi rumah singgah. Itu bukan kompetensi kami, itu dinas sosial. Kami disuruh mengurusi tentang advokasi kekerasan rumah tangga, itu bukan kompetensi kami. Kami pusat belajar masyarakat, di mana kompetensi kami itu tadi sastra, jurnalistik, film, seni rupa, lebih pada seni. Kalau untuk urusan administrasi, akhirnya kami membuat sebuah lembaga, namanya Yayasan Pena Dunia, di mana urusan-urusan penerimaan blok rent dari pusat itu memudahkan. Karena tadinya kita sentral di perpustakaan. Nah, menurut Mas Gong, yang namanya budaya membaca itu tidak hanya sekedar datang baca buku, justru harus digiatkan dengan kegiatan yang mendukung ke arah membaca itu tadi. Jadi makanya kenapa ada macam-macam gerakan untuk mendukung, bagaimanapun itu tujuannya membaca.
Kini Rumah Dunia mulai dikenal, bukan karena Golagong sebagai pendirinya yang memang sudah dikenal dengan karya-karya tulisnya. Karena di tempat ini tidak hanya menyediakan buku-buku bacaan, tetapi juga mengadakan berbagai kegiatan, seperti pelatihan kelas menulis. Kalau anak-anak itu membaca, mendongeng, teater, menggambar, seperti itu. Dari Senin sampai Jumat. Kalau yang dewasa itu menulis, kelas menulis ya. Ya, itu hari Minggu. Itu dengan Mas Gong. Kalau saya pegangnya yang anak-anak. Dan bukan hanya kelas menulis, segala kegiatan penunjang yang berhubungan dengan membaca selalu diadakan, seperti kegiatan kampung kreatif, kegiatan bedah buku, dan masih banyak lagi, yang tujuannya tidak lain adalah mengenalkan kepada masyarakat sekitar dan juga anggota Rumah Dunia bahwa budaya baca bukan hanya sekedar membaca, tetapi banyak hal yang bisa dipelajari, terutama dalam menambah wawasan. Yang selalu saya ajarkan ke anak-anak, penting memiliki wawasan. Ada orang bergelar doktor atau profesor tidak memiliki wawasan. Ada orang yang tidak bergelar apa-apa memiliki wawasan yang tinggi karena dia mau bergaul dengan masyarakat. Dengan wawasan yang saya miliki di Jakarta, saya mulai aplikasikan di sini. Waktu saya kerja di Majalah Hai, ada kegiatan namanya Pesta Pelajar, lalu saya terapkan di sini. Nah, kegiatan dari Senin sampai Minggu itu sangat penuh, tiap hari, tiap minggu. Ada yang skalanya kampung, skalanya provinsi, skalanya nasional. Rumah Dunia tidak hanya mengadakan atau memfasilitasi beragam kegiatan seperti perpustakaan, pendidikan atau kelas menulis, melukis, dongeng, dan lain-lain. Tetapi Rumah Dunia juga selalu mengadakan kegiatan umum lainnya yang merupakan sebuah apresiasi akan seni sekaligus hiburan bagi anggota atau masyarakat di sekitar wilayah Banten. Hal yang dilakukan oleh Golagong dan istrinya Tias Tatanka memang bertujuan mulia dan tanpa pamrih. Bahkan perjuangannya pun bisa dianggap jihad. Dan jihad yang dilakukan adalah melalui buku, menulis, dan membaca, yang intinya adalah mengajak masyarakat untuk menambah wawasan melalui pendidikan membaca, selain kegiatan lain yang diadakan di Rumah Dunia. Islam memberi peluang kepada kita untuk berjihad lewat pendidikan. Jadi jihad itu bisa lewat pendidikan. Nah, Rumah Dunia adalah jihad kami. Ada dakwah bil kolamnya lewat dunia menulis, ada siar lewat film. Kita membuat film-film pendek, bagaimana tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah, itu kita sampaikan lewat film. Bagaimana membuat puisi-puisi bahwa mengamen atau mengemis itu tidak baik, gitu. Kita harus pada posisi tangan di atas. Nah, jadi inilah jihad pendidikan. Mungkin banyak yang bertanya di mana letak jihad yang dilakukan Rumah Dunia dan seberapa penting seni dan sastra mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan perannya dalam agama. Lalu apakah Rumah Dunia pun sama pentingnya dengan seni dan sastra yang diajarkan kepada anggotanya? Kita biasa menyebut learning center, pusat belajar masyarakat. Kami kompetensinya di sastra, jurnalistik, film, menggambar, lebih pada seni. Kami meyakini bahwa di negeri ini cara berpikirnya di dalam tempurung. Mereka tidak berpikir out of the box. Mereka tidak meyakini bahwa orang-orang besar di dunia ini semua mencintai seni. Mereka menjadi orang hebat karena membaca sastra, menyenangi lukisan, hobi nonton film. Afektifnya, ranah afektifnya itu sangat sense of artnya itu kuat. Generasi muda saat ini sangat tidak mempedulikan seni dan sastra. Banyak orang tua yang berpikir jika seni hanya menghabiskan waktu dan tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Padahal seni sangat penting, terutama dalam melembutkan hati, memberikan rasa peduli terhadap sesama, dan menghindari kekerasan yang selama ini sering kita jumpai di kalangan anak-anak muda. Seperti halnya hadis mengatakan bahwa ajarilah anak-anakmu sastra, karena dengannya akan menjadi lembut. Nah, saya ingin lulusan-lulusan SMA generasi baru ini memiliki hati yang lembut. Dia sadar bahwa dirinya nanti menjadi pelayan, bukan dilayani. Konsep itu sebetulnya yang sedang saya simpan, suatu saat akan saya keluarkan. Kehadiran Rumah Dunia perlahan merubah stigma tentang wilayah Banten yang identik dengan debus, santet,
dan jawaranya. Kini di Banten telah berdiri sebuah kampung yang bisa disebut sebagai kawah candra di muka yang siap melahirkan penulis dan sastrawan hebat yang kelak akan menjadi harapan bangsa dan negara melalui karya-karyanya. Rumah Dunia itu tempat yang menarik, tempat sebagai kawah, tempat mendidik anak-anak menjadi sesuatu yang bermanfaat. Benar-benar sebuah rumah ya, jadi Mas Gong sebagai bapak, kemudian Butia sebagai ibu gitu kan, relawan-relawan yang sini sebagai kakak. Jadi adik-adik yang mau belajar menulis itu benar-benar kami kembangkan, kami didik sebagai seorang penulis gitu. Yang tadinya tidak bisa apapun menjadi bisa jadi apapun gitu. Saya kan dia sering juga ada dengan Nek ya, Nek itu ibunya Mas Gong. Saya padahal orang baru di sini, tapi Nek tuh menganggap kami yang belajar tuh kayak anak sendiri ya, sampai ditawarin makan segala macam. Itu bagi saya sangat menyentuh dan luar biasa gitu. Majunya Rumah Dunia tentu tidak lepas dari orang-orang baik yang rela berkorban waktu dan pikirannya untuk bergabung sekaligus menjadi generasi penerus para pendirinya untuk tetap aktif memajukan Rumah Dunia. Dengan dukungan para relawan yang awalnya datang untuk belajar dan menulis, mereka akhirnya rela bergantian mengajarkan generasi-generasi baru berbagi ilmunya. Rumah Dunia dikelola oleh Firman Venayaksa, Presiden kedua. Tahun 2010 diserahkan kepada Presiden ketiga. Jadi Rumah Dunia sudah memiliki 3 kepengurusan, 3 periode. Itu bagian dari pembelajaran di mana kalau mereka nanti sukses menjadi kepala dinas, menjadi rektor, menjadi apapun di masyarakat, mereka harus ingat bahwa dulu belajar di Rumah Dunia diajarkan bahwa semua harus diberi kesempatan menjadi pemimpin. Heri Hendrayana Haris adalah nama asli Golagong. Ia memang memiliki kekurangan fisik sejak kecil. Namun hal itu bisa ia lupakan melalui buku. Dan kini ia pun berusaha membagi pengalamannya melalui buku dan juga Rumah Dunia. Pada tahun 1988, karya prosa pertama saya diterima di majalah Hai, judulnya Balada Siroy. Kemudian pihak majalah Hai meminta saya mencari nama pena. Karya saya akan dimuat edisi Maret 1999. Di meja makan di rumah saya sampaikan pada orang tua, pada saudara bahwa sekarang saya sepenuhnya akan jadi penulis. Tolong carikan nama pena karena Balada Siroy diterima di majalah Hai. Ayah saya yang memang kepala sekolah guru olahraga mengatakan, wah gol nih keinginanmu. Ibu atau emak biasa saya panggil menginginkan tulisan saya seperti bunyi gong. Dan beliau mengingatkan bahwa semua karena ridho Allah. Nah, saya terinspirasi dari gol Allah, jadilah gol Agong. Jadi maknanya adalah segala sesuatu yang kita peroleh, semua ridho Allah. Tanpa Allah, kita tidak akan mampu melaksanakan itu. Karena Allah pula lah akhirnya apa yang dicita-citakannya untuk membangun tanah kelahirannya, sekaligus mengajak generasi muda di kampungnya untuk berjihad melalui Rumah Dunia akhirnya terwujud. Kini pemerintah sekitar pun mulai peduli. Bahkan banyak masyarakat dari anak-anak hingga dewasa, dari berbagai kalangan dan profesi sengaja datang ke Rumah Dunia hanya ingin belajar dan mendapatkan ilmu, terutama wawasan yang selama ini belum mereka dapatkan. Bahwa untuk membuat saya melupakan musibah itu, kecacatan itu, maka bukulah jalan keluarnya. Ketika saya diamputasi, saya sama sekali tidak pernah berpikir tentang kecacatan saya karena memang di depan saya banyak buku. Pada saat SMA, saya mulai menulis puisi di majalah Hai. Jadi pada tahun 88 saya memutuskan menulis bagian dari jihad saya. Cita-cita saya langsung kandas ketika diamputasi karena saya pengen jadi pilot. Sudah tidak mungkin. Ketika lulus SMA, saya masuk ke Fakultas Sastra Universitas Pajajaran dan meyakini bahwa profesi menulis akan menjadi pilihan hidup saya. Nah, orang belum paham bahwa menulis itu banyak jenis-jenisnya. Menulis cerita pendek, menulis novel, menulis skenario, menulis berita, menulis iklan. Saya tidak memilih menulis iklan, yang saya geluti menulis berita, menulis cerita pendek, novel, dan menulis skenario. Nah, dari 4 jenis profesi menulis inilah saya bisa beribadah.